Halo, ketemu lagi dengan saya Cecilia Citra Lestari. Kali ini kita akan membahas tentang graf dan teori-teorinya. Yuk kita mulai. Secara definisi, graf adalah sebuah set dari pasangan berurut atau ordered pair dari himpunan V dan E, di mana V itu adalah himpunan dari vertex-vertex atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan titik. Sementara E adalah himpunan dari edge atau dalam bahasa Indonesia disebut sudut atau sisi. Sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Jika Anda lihat titik-titik di dalam gambar tersebut, itu adalah vertex atau titik tadi. Sementara garis-garis yang menghubungkan antara satu titik dengan yang lain, itu disebut dengan edge atau sudut. Pengaplikasian graf sangat banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sebuah graf digunakan untuk merepresentasikan struktur-struktur dari komputer. Seperti misalnya pengkompresian data, game, AI, programming language design atau perancangan bahasa pemrograman, natural language processing, dan lain sebagainya. Graf juga banyak digunakan untuk merepresentasikan pengaturan objek-objek dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya pengaturan tiang listrik, atau mungkin juga lalu lintas. Graf juga banyak digunakan untuk merepresentasikan hubungan yang abstrak, misalnya hubungan pertemanan, atau mungkin hubungan sosial, seperti itu. Berikut adalah beberapa dasar-dasar dari graf. Setiap sudut dari sebuah graf akan menghubungkan satu atau dua vertex. Sebuah sudut atau edge yang menghubungkan cuma satu vertex disebut dengan loop edge. Jadi dia menghubungkan vertex itu sendiri. Jika terdapat dua edge yang ternyata menghubungkan dua vertex yang sama, disebut dengan parallel edge. Sebuah vertex yang tidak mempunyai edge disebut dengan isolated vertex. Sebuah graf kosong atau empty graph adalah sebuah graf yang mempunyai set edge yang kosong. Tapi paling enggak, dia pasti mempunyai himpunan vertex. Sebagai contoh, terdapat studi kasus berikut, terdapat 7 kota, kita inisialisasikan dengan A, B, C, D, E, F, G, sampai G ya, karena 7. Di mana kota-kota tersebut beberapa memiliki jalan yang langsung menghubungkan dua kota, yaitu A dengan B dan A dengan C, B dengan D, C dengan B, dan E dengan F. Bisakah Anda menggambarkan graf dari studi kasus tadi? Nah, berikut adalah jawabannya. Graf yang terbentuk dari studi kasus tadi adalah seperti di samping ini, di mana A, B memiliki sebuah edge, A juga memiliki sebuah edge dengan D, B memiliki sebuah edge dengan D, B memiliki sebuah edge dengan C, dan E memiliki sebuah edge dengan F. Tapi C tidak memiliki edge dengan E. Dapat kita lihat juga terdapat isolated vertex atau titik terisolasi yaitu G, di mana kita
tidak bisa mencapai G dari titik manapun. Eksempel kedua, dari graf berikut, ini adalah satu graf, coba definisikan himpunan vertex-nya dan himpunan edge-nya, lalu cari apakah ada loop atau parallel edge, dan apakah ada vertex yang terisolasi. Jadi itu ada kesalahan ya, bukan isolated graph, tapi isolated vertex. Apakah ada vertex yang terisolasi? Oke, jawabannya adalah terdapat set vertex atau set V di mana mempunyai elemen V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Sementara edge-nya ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Terdapat dua buah loop edge, yaitu E6 dan E7. E6 adalah loop edge dari vertex 5, dan E7 adalah loop edge dari vertex 3. Sementara terdapat satu pasang parallel edge, yaitu E1, E2, yang titik-titik ujungnya atau endpoint-nya sama-sama V1 dan V2. Lalu terdapat satu vertex terisolasi, yaitu V6. Terdapat dua buah jenis graf berdasarkan arahnya. Jenis graf pertama adalah undirected graph atau graf tidak berarah, di mana pada graf ini semua edge-nya tidak memiliki arah. Sehingga edge yang menghubungkan VI ke VK itu sama dengan edge yang menghubungkan VK ke VI. Jenis yang kedua adalah directed graph atau graf berarah, di mana edge-edge dari graf tersebut memiliki arah. Di sini kita bisa lihat dari T0 ke T1 memiliki edge 1. Dapat kita lihat terdapat edge yang menghubungkan T0 ke T1, tapi tidak ada edge yang menghubungkan dari T1 ke T0. Kita lanjutkan dengan beberapa istilah-istilah dari graf. Istilah pertama adalah incident. Sebuah sudut EI disebut incident terhadap vertex VJ dan VK jika sudut itu memang menghubungkan kedua vertex tersebut. Di dalam directed graph, EI, VJ, VK itu artinya bahwa EI is incident atau EI incident ke VK dan EI incident dari VJ. Sementara kalau di undirected graph, EI VJ VK itu artinya EI is incident atau adalah incident terhadap VJ dan VK. Jadi ada bedanya ya, artinya incident di directed graph dan di undirected graph. Term kedua adalah adjacent. Kalau tadi insiden berhubungan dengan edge, kalau adjacent itu ada hubungannya dengan vertex. Dua vertex di dalam sebuah graf dikatakan adjacent ketika mereka terkoneksi dengan sebuah edge. Di dalam directed graph, E, I, VJ, VK itu dapat diartikan secara adjacent adalah
VK adalah adjacent dari VC. Sementara VC adalah adjacent ke VK. Sementara kalau di dalam undirected graph, EI, VC, VK dapat dibaca sebagai VC adjacent dengan VK. Jadi kalau di directed, itu ngomongnya adalah dari vertex asal, VC, adjacent to ke VK. Atau VK adjacent dari VC. Tapi kalau di undirected graph, VC adjacent dengan VK. Tanpa ada kata ke atau dari. Term ketiga adalah degree atau derajat. Di dalam directed graph, sebuah derajat atau degree dibedakan menjadi dua, yaitu in degree dan out degree. In degree adalah jumlah edge yang masuk ke dalam sebuah vertex atau menuju vertex tersebut. Sementara out degree adalah jumlah edge yang keluar dari vertex tersebut. Sementara degree sendiri atau totalnya adalah perjumlahan dari in degree dan out degree. Namun dalam undirected graph, karena tidak ada arahnya, maka tidak ada in degree atau out degree. Langsung saja degree-nya. Degree-nya adalah jumlah edge yang dimiliki oleh sebuah vertex. Terhadap degree ini terdapat dua teorema. Teorema pertama adalah jumlah total derajat dari semua vertex di sebuah graf adalah sebanyak 2 kali jumlah edge. Jumlah total derajat dari semua vertex di sebuah graf adalah 2 kali jumlah edge. Teorema kedua adalah jumlah vertex yang memiliki derajat ganjil atau degree ganjil adalah genap. Silakan Anda berlatih berapa banyakkah atau berapa derajat dari masing-masing vertex dari graf berikut ini. Kita mulai dari vertex A. Vertex A ini memiliki satu loop, lalu ke B, dan ke D. Jadi ada 3 degree. Vertex B memiliki satu loop edge, satu ke A, satu ke E, dan satu ke C. Ada 4. Jadi A tadi 3, B 4. Vertex C memiliki edge, loop sendiri, kemudian ke B, berarti ada 2. Vertex D memiliki loop, kemudian dia ke A dan ke E, berarti ada 3. Sementara vertex E itu dia ada satu loop, 2 ke D, dan ke B, ada 3. Sehingga total degree-nya adalah 3 tambah 3 tambah 3, 9, tambah 4, 13, dan tambah 2, 15. Lalu bagaimana merepresentasikan sebuah graf atau cara menuliskan graf tersebut? Ada 2 cara yang paling banyak digunakan dan paling efisien, yaitu keduanya menggunakan matriks. Agency matrix adalah sebuah matriks 2 dimensi yang setiap elemennya
memiliki nilai 1 atau 0. Elemen A, I, J bernilai 1 jika ada vertex yang mengkoneksikan antara vertex I dan vertex J. Sementara bernilai 0 jika tidak ada vertex dari vertex I ke vertex J. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa matriks agensi itu memiliki baris, yaitu sebanyak vertex, dan kolom sebanyak vertex juga. Berikut adalah beberapa contoh dari agensi matriks atau matriks agensi. Untuk gambar pertama, dengan 4 vertex ini, 1, 2, 3, 4, ada hubungan antara 1 dan 2, maka 1, 2 bernilai 1, 1, 2 yang vertikal juga bernilai 1. Lalu ada hubungan juga dengan 1, 3, maka 1, 3 bernilai 1, dan kolom 1 baris ketiga juga bernilai 1. Sementara karena tidak ada hubungan antara 1, 4, maka baris 1 kolom 4 bernilai 0 atau baris 4 kolom 1 bernilai 0. Jadi kita bisa lihat matriksnya adalah matriks yang mirroring secara diagonal utama. Demikian juga dengan matriks kedua dan ketiga dapat Anda lihat seperti ini. Representasi kedua adalah dengan insidensi matriks atau matriks insidensi. Di sini matriks ini akan memiliki baris sebanyak vertex dan kolom sebanyak edge. Sehingga elemen-elemennya di dalamnya itu adalah bernilai 1 jika vertex I adalah insiden dengan edge J. Dan bernilai 0 jika vertex I tidak berinsiden dengan edge E. Dari matriks ini dapat kita lihat, nanti kita lihat di slide berikutnya, E1 insiden dengan V1 dan V2, sementara E2 insiden dengan V2 dan V3. E1 dengan V1, E2 dengan V2, satu-satu. E2 dengan V2, E2 dengan V3, satu-satu. Seperti itu. Nah, dari sini kita dapat menghitung degree dari setiap vertex, yaitu dengan kita menghitung total nilai kolom dari vertex-vertex tersebut. Sebagai contoh, V2, jika kita hitung, maka dia akan memiliki degree 4. Kita lanjutkan dengan tipe-tipe dari graf. Tipe pertama adalah isomorphic graph atau graf isomorphic. Dua buah graf dikatakan isomorphic jika ternyata secara visualisasi dia tampak berbeda. Visualisasinya tampak berbeda, namun sebenarnya agensi matriksnya sama. Jadi secara visualisasi dia tampak berbeda, tapi agensi matriksnya sama. Sebagai contoh, kita bisa lihat dua graf di bawahnya itu tampak berbeda, satunya berbentuk kotak, satunya lagi berbentuk semacam bukaan dari prisma segitiga. Tapi jika kita lihat agensinya, ternyata sama, bahwa vertex 1 dan vertex 2 itu nilainya 1, vertex 1 dengan vertex 5 nilainya 1. Vertex 2 dengan vertex 3 nilainya 1, vertex 2 dengan vertex 1 nilainya 1, vertex 2 dengan vertex 5 nilainya 1, vertex 2 dan 4 nilainya 1. Dari 3 graf berikut, manakah yang isomorphic? Benar.
graf G1 dan G2 yang isomorfik, sementara graf G3 tidak isomorfik. Secara definisi dapat disimpulkan bahwa dua graf itu isomorfik jika dia memiliki jumlah vertis yang sama, dia memiliki jumlah edge yang sama, lalu untuk setiap verteksnya memiliki derajat yang sama. Jadi ada 3 itu. Memiliki jumlah vertex yang sama, memiliki jumlah edge yang sama, dan untuk setiap verteksnya dia memiliki degree yang sama. Tapi apakah hanya itu? Coba kita lihat contoh berikutnya ini. Dari contoh ini, terdapat dua graf yang seakan-akan isomorfik, teman-teman. Karena dia memiliki jumlah vertex yang sama. Di kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di kanan juga 6. Dia memiliki edge yang sama jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Edge-nya 5. Dan masing-masing vertex memiliki degree yang sama. Ada satu vertex yang memiliki 3 degree, yaitu vertex X yang di kiri dan vertex Y yang di kanan. Ada 2 vertex yang memiliki 2 degree, yaitu kalau yang di kiri itu vertex yang mendatar, kalau yang di kanan itu vertex yang sebelahnya Y, dan yang lainnya adalah 1 degree. Namun, jika kita lihat secara agensinya, ini tidak sama, teman-teman. Karena agensinya, kalau kita bikin agensi matriksnya dari yang kiri, itu tidak sama dengan agensi matriks yang kanan. Sehingga cara yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah graf itu adalah isomorfik adalah dengan membentuk agensi matriks. Tipe graf kedua adalah subgraf. Graf G1 dengan V1 dan E1 adalah sebuah subgraf dari graf G dengan V dan E jika V1 adalah subset dari V dan E1 adalah subset dari E. Dan G1 adalah sebuah graf dengan minimum mempunyai satu vertex yang semua edge di E1 adalah insiden dengan vertex-vertex di V1. Jadi semua edge di E1 memiliki insiden dengan vertex-vertex di V1. Dan syarat terakhir ini yang paling menentukan adalah edge-edge di dalam graf G1 itu memiliki endpoint yang sama dengan edge-edge di dalam G. Jika memenuhi 4 syarat ini, baru dikatakan sebuah graf adalah subgraf dari graf yang lain. Secara definisi, dapat diturunkan beberapa hal berikut. Sebuah vertex di dalam graf itu adalah subgraf. Lalu sebuah edge dengan 2 endpoint-nya, dengan 2 vertex yang saling berhubung dengan edge itu, juga adalah sebuah subgraf. Sebuah graf G adalah subgraf dari dirinya sendiri. Jadi ingat kalau subset itu dirinya sendiri itu juga subset. Lalu sifat transitif juga diaplikasikan, di mana artinya jika terdapat H itu adalah subgraf dari G misalnya, dan ternyata G itu subgraf dari B, maka H adalah subgraf dari B. Berikut adalah 2 contoh dari subgraf. Contoh pertama adalah kita bentuk dalam sebuah notasi set, di mana terlihat dengan jelas ya, bahwa G itu memiliki himpunan set V, V1, V2, V3, V4, V5,
dan E1, E2, E3, E4, E5, E6. Sementara G1 itu memiliki set V1, V1 yaitu V1, V2, V3, V5, dan E1 adalah E1, E2, E5. Tapi kita mesti cek dong, apakah E1, E2, E5 itu memiliki titik atau memiliki endpoint yang sama dengan E1, E2, E5 di E. Dengan gambar akan lebih jelas. Gambar di bawah, graf di kanan adalah subset dari graf di kiri. Gitu ya. Jadi memang terbukti bahwa memang yang di atas itu adalah G1 adalah subset dari G. Tipe yang ketiga adalah complete graph. Complete graph ini biasanya hanya berlaku untuk graf tidak berarah atau undirected graph. Sebuah undirected graph dikatakan sebagai complete jika semua vertex-nya terkoneksi dengan vertex lain. Sebuah graf yang adalah complete biasanya simbolnya adalah K, N, di mana N adalah jumlah vertex-nya. Di bawah ini adalah contohnya. Kalau K1 tentu aja cuma titik. K2 adalah 2 titik dan saling terhubung. K3 adalah seperti segitiga tersebut. K4 adalah segi 4, tapi kemudian ada diagonal di persilangannya. Lalu juga ada K5 yang bentuknya seperti pentagram. Jadi semua vertex itu akan terhubung dengan vertex lain. Itu baru disebut dengan complete graph. Yang terakhir dari graph pada video ini adalah weighted graph. Weighted graph adalah sebuah graph yang edge-edge-nya itu memiliki berat. Penyimbolannya kalau yang sebelumnya tanpa weighted, maka bisa saja disimpulkan dengan EI, VC, VK saja, tapi kalau dengan weighted graph maka akan ketambahan satu parameter lagi, EI, VI1, VI2, dan W. Contohnya adalah pada graf berikut, di mana masing-masing edge memiliki berat masing-masing. Misalnya, dari C ke A memiliki 200, A ke B memiliki 240. Nah, weighted graph ini sangat-sangat banyak dipergunakan di aplikasi sehari-hari teman-teman. Khususnya nanti juga banyak digunakan untuk perhitungan jarak terdekat atau ongkos minimum. Jarak terdekat itu bukan berarti secara literally jaraknya yang paling dekat, tapi ongkos terminimum. Jadi misalnya nih, contoh kasusnya ada peta Surabaya gitu ya, peta Surabaya. Nah, atau misalnya kita naik ojol nih, naik ojol. Kita mau pergi dari UC ke rumah. Oke, mungkin ada beberapa jalur pastinya dari UC ke rumah. Nah, tapi biasanya yang direkomendasikan oleh petanya si ojol itu adalah jalur dengan jarak atau ongkos terminimum. Jarak atau ongkos terminimum itu bisa dilihat dari jarak kilometernya atau biasanya lebih ke arah macet atau enggaknya. Karena biayanya macet pasti akan lebih mahal, ya, bensinnya akan lebih mahal. Jadi pasti akan dilihatkan dengan juga jarak tadi itu bisa dimaksud dengan lamanya perjalanan. Seperti itu. Oke, untuk entry tiket kali ini ada 2. Untuk graf yang di atas itu Anda hanya diminta untuk mendaftarkan in degree dan out degree dari setiap vertex. Karena dia adalah graf berarah, maka ada in degree maupun out degree. Sementara untuk graf
dua graf di bawah, Anda hanya menentukan apakah mereka isomorfik atau tidak. Demikian video graf hari ini. Kita akan ketemu di kelas untuk latihan-latihan terhadap beberapa teori graf dasar yang sudah kita pelajari di video ini. Sampai jumpa.